biasa Bapak. Luar Ketika biasa. praktek mengajar dari guru, dari siswa SPG, kan jenengan dari perencanaan sudah Lengkap sekali. oleh guru. Itu yang menjadi kita kadang saya masih kok sampai sekarang kok kayak gini ya. Dan jadi kelirunya kita ketika kita hanya berbicara tentang teori tapi tidak pernah diimplementasikan. Bagaimana implementasinya bagi anak-anak kita? Padahal ke depan yang dipikir adalah dunia nyata. Dunia nyata bukan dunia teori, Pak. Industri boleh. Yang namanya industri itu justru dari praktek. Menciptakan sesuatu itu dari proses, Pak. Life skill, Pak. Life skill. Iya, mereka punya keahlian dan sebagainya. Itu tujuannya, nggak sih? Betul, Pak. Makanya saya kan mengajak kepada saya pembiasaan itu ya pembiasaan. Pertama tidak misalnya anak-anak kita, ayo pembiasaan pagi hari ketika di sini misalnya, aku pengen anak budaya Jawa melalui apa bahasa. Kenapa kita aja direncanakan tahun ajaran 2024-2025 pemerintah akan memunculkan atau melaksanakan yang namanya kurikulum nasional. Bapak Ibu bingung toh bicara tentang kurikulum ya. Kurikulum 2013 yang terkenal dengan Kurtilas saja Bapak Ibu selesai apa dereng? Belum dari perencanaan pembelajaran sampai dengan evaluasi hasil belajar sudah dilaksanakan semua, baik untuk siswa maupun untuk guru. Dereng. Saya paham persis. Karena apa? Lahir kurikulum 2013 Bapak Ibu, saya belajar bareng dengan jenengan semuanya. Kebetulan saya jadi kepala dinas pendidikan, ketemunya kurikulum anyar terus. Bareng kalau jenengan sinau. Saya jadi kepala dinas pendidikan pertama tahun 2013. Saat itu muncul kurikulum yang namanya Kurtilas, dilaksanakan tahun ajaran 2013-2014. Berjalan belum lama Bapak Ibu. Di tahun 2020-2021 Bapak Ibu digoncangkan dengan adanya COVID-19. Muncullah beberapa kurikulum yang sampai dengan saat ini pun jadi kurikulum darurat yang seperti apa? Bapak Ibu ngerti kurikulum darurat kemarin? Apa coba landasannya Bapak Ibu melaksanakan kurikulum darurat? Hanya di sana dicantumkan di dalam Permen Dikbud nomor 56 tahun 2020 untuk mengakomodir kesenjangan antara dengan adanya pandemi COVID-19 seperti itu. Bapak Ibu apa? Bagaimana perencanaan pembelajaran dalam kurikulum yang namanya kurikulum darurat? Bapak Ibu nggak RPK-nya? Kurikulum darurat yang seperti apa? Boten. Terus Bapak Ibu hanya 1 semester sistem penilaian dengan kurikulum darurat di semester itu Bapak Ibu seperti apa? Namanya Kurtilas bukan? Iya, bukan kurikulum darurat. Setelah itu Bapak Ibu belajar lagi harus berbicara tentang kurikulum prototype. Prototype hanya 1 semester juga. Bapak Ibu paham apa yang dimaksud dengan kurikulum prototype? Nggak paham juga kan? Hanya 1 semester. Berubah lagi menjadi yang namanya kurikulum merdeka. Tapi suka tidak suka ini karena menjadi sebuah program dari pemerintah, Bapak Ibu harus memulai sehingga teman-teman
ini Pak Tarman dan teman-teman itu sudah mulai mendidik bagaimana capaian pembelajaran yang namanya CP, terusan nanti sampai dengan program pembelajarannya seperti apa, terusan acuannya seperti apa dan sebagainya. Itu harus dikebut Bapak Ibu, karena apa? Proses ini adalah proses yang tidak panjang, tapi harapannya adalah bahwa kurikulum Merdeka saat ini merupakan embrio dari lahirnya kurikulum nasional yang sudah barang tentu nanti ada penyempurnaan dari kekurangan. Selama 3 tahun ini kita laksanakan, kekurangannya di mana itu menjadi penyempurnaan untuk dilaksanakannya yang namanya kurikulum nasional. Bapak Ibu, untuk dapat Bapak Ibu melaksanakan kurikulum nasional dengan kurikulum Merdeka dengan baik, menurut saya ada 3 konsepsi dasar. Ini yang paling diutamakan menurut saya. Ada 3 konsepsi dasar untuk keberhasilan melaksanakan kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Tanpa komitmen yang kuat, Bapak Ibu akan berputar-putar. Komitmen yang kuat itu diimplementasikan dalam bentuk bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan betul apa yang harus dilakukan dari proses pembelajaran, dari perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Bagaimana Bapak Ibu menyusun sebuah RPP, rencana pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Bagaimana Bapak itu paling saya hanya mencontohkan satu aja dari masing-masing tahapan. Perencanaan Bapak Ibu harus bagaimana menyusun sebuah RPP dalam rangka untuk menjalankan kurikulum Merdeka. Dalam proses bagaimana Bapak Ibu mengelola sebuah kelas ini menjadi sebuah kelas yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, Bapak Ibu harus mengevaluasi. Dalam evaluasi penilaian kepada anak-anak kita, contohnya Bapak Ibu tidak hanya terpancang kepada nilai akademik, tapi sikap perilaku anak-anak kita dilihat daripada saat proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan setiap harinya. Ini hal kecil menurut saya, baru masing-masing satu contoh, masing-masing hanya saya berikan satu contoh. Nah, ini harus mempunyai komitmen yang kuat oleh Bapak Ibu. Tanpa itu semua, tanpa komitmen yang kuat, konsep kurikulum Merdeka akan bisa dilaksanakan. Banyak contoh-contoh yang lain dari proses pembelajaran, misalnya penyiapan silabus dan sebagainya, penyiapan Bapak Ibu agar lebih berwawasan yang luas, punya referensi dan sebagainya, penyiapan terkait dengan sarana prasarana pembelajaran dari alat peraga dan sebagainya. Proses pembelajaran bagaimana Bapak Ibu menyiapkan sebuah ruangan kelas, di luar ruangan kelas bagaimana anak-anak kita untuk lebih memahami terkait dengan apa yang Bapak Ibu berikan. Bagaimana Bapak Ibu bisa memetakan terhadap anak-anak kita sesuai dengan karakter, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bakat, sesuai dengan keinginan mereka. Itu harus dipetakan. Harus dipetakan. Yang keduanya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu sukses dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yang kedua adalah Bapak Ibu harus mandiri. Bapak Ibu harus punya kemandirian. Tidak harus terpancang kepada salah satu program. Teman-teman, para narasumber memberikan materi kepada Bapak Ibu. Jangan ditelan mentah sesuai dengan apa yang hanya disampaikan oleh narasumber. Tapi Bapak Ibu diberikan kemandirian, kemerdekaan untuk juga menambah referensi, mengembangkan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman narasumber. Nek letter letok hanya tiru apa yang disampaikan Pak Tarman tok, ya tidak berkembang. Nanti semua sekolah akan menjadi sama. Tidak mempunyai kreativitas dan ide-ide yang bagus dari Bapak Ibu. Walaupun tujuannya goalnya sama Bapak Ibu, tapi wong sekang beji, sekang metenggen ini, arep mari Purbalingga, liwatnya ngendi bae boleh, ini tujuan akhirnya di sana. Tinggal bagaimana Bapak Ibu kepentingannya, tinggal bagaimana Bapak Ibu kreativitasnya. Yang penting di dalam penilaian itu adalah mencerminkan betul-betul karakteristik anak. Caranya macam-macam. Satu orang dengan orang yang lainnya, satu guru dengan guru yang lainnya, saya yakin punya perbedaan cara menilainya. Oh, Bapak Ibu bisa melakukan pengamatan setiap hari anak-anak kita seperti ini. Oh, ini sekian puluh persen, misalnya kita hitung nilai akademik anak-anak kita dari proses pembelajaran yang Bapak Ibu berikan, kita berikan scoring misalnya 60%. Ya, nilainya. Tapi dari nilai karakter, attitude, sikap, perilaku, kebiasaan dan sebagainya, kalau misalnya kita berikan 40%. Dalam 40% itu Bapak Ibu boleh melakukan pengamatan, melakukan wawancara dengan orang tua,
atau mungkin brainstorming dengan teman-teman guru lainnya. Karena apa? Di sini juga ada guru mapel, guru agama, guru pencas. Sikap perilaku anak kita ini disiplinnya seperti apa? Takon jajal karo guru olahraga. Dalam keseharian toleransi kepada teman-teman dan lingkungan bagaimana bisa takon karo guru agama. Ya. Itu kan bisa seperti itu Bapak Ibu. Tidak letterlock dalam artian menilai anak harus seperti ini tok, tidak. Beda dengan dengan pola-pola yang dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak boleh memilih ketika anak-anak kita melaksanakan yang namanya ujian nasional. Bapak Ibu bisa menentukan? Tidak. Karena apa? Nilai pun itu bukan Bapak Ibu yang koreksi. Dinas Pendidikan pulang-pulang dikirimi dari masing-masing sekolah kudu di-scan dan sebagainya, habis di-scan kirim Maring Semarang. Saat itu kan gitu. Dan sekarang dengan pola pendidikan saat ini Bapak Ibu diberikan keleluasaan kemandirian untuk bagaimana menilai anak-anak. Ya, ini penting. Yang ketiga Bapak Ibu, agar Bapak Ibu sukses di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka adalah dengan Bapak Ibu harus berkewajiban merefleksikan dari proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan kepada anak-anak kita. Tadi saya banyak berbincang ini dengan teman-teman, dengan Pak Edi, dengan Pak Dwi, dengan Pak Tasiman. Saya banyak berbincang. Anak-anak kita sekarang adalah anak cerdas Bapak Ibu. Anak-anak cerdas. Saya tanya Bapak Ibu, anak-anak kita diberikan pelajaran bahasa Indonesia di dalam ruang kelas dengan olahraga, senang mana Bapak Ibu? Senang olahraga. Pasti senang olahraga. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok anak-anak kita senang olahraga daripada bahasa Indonesia? Karena apa? Harus bisa. Coba anak-anak kita jangan dipungkung dalam proses pembelajaran untuk merefleksikan ini. Ya, anak-anak kita senang dalam proses pembelajaran. Ajar dari marahin atau gawe visi, terus gawe anak kelas pergi wacana sampai kata-katanya sampai jangan. Coba di pohon itu anak kita di sini menulis ya teman-teman anak-anak juga dibaca sering banget saya katakan anak-anak kita disisili dengan teori-teori dok pada saat praktek teori ini gawe ondol di praktek jadi nega iya karena tidak pernah direfleksikan. Bapak Ibu gencar-gencarnya saat ini bagaimana yang namanya tujuan pembelajaran kita sesuai dengan visi misi pendidikan kita adalah goalnya adalah apa coba? Penguatan profil pelajar Pancasila melalui berbagai proyek kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Itu apa Bapak Ibu? Artinya apa? Tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana anak-anak memahami betul nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu dibuktikan atau direfleksikan dalam kehidupan nyata mereka. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu kepengen mengadakan P5, yuk anak-anak P5, jebule apa? Hasil karyanya hasil karya Bapak Ibu. Buktinya apa? Anak-anak kita ditanyakan, nah ini siapa yang buat? Saya Pak. Kepriye carane? Prosesnya aja tidak tahu. Ya, tidak tahu. Ya. Tujuan pembelajaran kita saat ini tidak hanya sekedar anak kita itu ngerti. Tidak hanya sekedar anak-anak kita ngerti, tapi anak-anak kita harus paham. Bedanya antara tahu dan paham. Saya ngerti Pak Tarman, tapi saya tidak paham tentang Pak Tarman. Kalau saya ngerti Pak Tarman, ya Pak Tarman jadi Korwilcam ada marah, itu saya sudah ngerti. Tapi kalau saya paham, urut-urutannya ngerti, ya. Sampai dengan mungkin tempat tinggalnya ngerti, berarti yang paham betul. Anak-anak kita harapannya ke sana. Ya. Bapak Ibu memberikan materi, tidak hanya teori-teori tapi direfleksikan agar anak-anak kita menjadi paham. Anggapan gawe prakarya kayak gitu, anak-anak coba dijelaskan secara langsung. Kalau saya tanya di beberapa tempat yang sudah mengadakan P5 atau ini, ya bikin sebuah vas bunga seperti ini, terbuat dari apa? Stik es krim. Katanya itu bikinan siswa kelas 5. Tapi ketika ditanyakan prosesnya bagaimana, bahannya apa saja, alat yang digunakan apa saja, bocah nggak ngerti.
tidak bisa menjelaskan, ya percuma. Saya menjadi tanda tanya, jangan-jangan dia malah hasil karya di guru. Hanya untuk penampilan saja. Padahal di dalam implementasi kurikulum merdeka, goal akhirnya adalah ingin atau bagaimana tercapainya profil pelajar Pancasila itu, anak-anak itu banyak menjadi Pancasila. Ini 3 hal Bapak Ibu menurut saya sangat penting. Bagaimana Bapak Ibu dapat melaksanakan kurikulum merdeka? Kalau dari dulu Bapak Ibu sekolah terkumpul dalam suatu ruang kelas dari pagi sampai dengan siang kecuali pendidikan jasmani, olahraga. Coba sekarang bukan Bapak Ibu materi pembelajaran apapun, apalagi sekarang Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran berdifferensiasi. Bisa memajukan mata pelajaran apapun dengan pelajaran yang coba direfleksikan ketika itu dilakukan. Coba Bapak Ibu mencari tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang bisa untuk merefleksikan. Karena menurut saya yang namanya media pembelajaran di luar itu jauh lebih banyak daripada hanya ada di dalam sebuah ruang. Bapak Ibu berbicara tentang pohon misalnya, di pelajaran IPA kita pastinya temanya misalnya Bapak Ibu kenalan terhadap bulan. Bapak Ibu lebih mudah merefleksikan di sana bulan. Bagaimana menghitung matematika? Bagaimana menghitung kapan caranya diameter sebuah pohon? Bapak Ibu berteori itu pakai ini. Oh, lingkar sekian dibagi menjadi diameter pohon. Kita coba dipraktekkan sama. Kalau Bapak Ibu di dalam papan tulis bocah-bocah kita tidak paham. Tapi ketika di sana, oh iya, kok menghitung tinggi sebuah pohon? Bagaimana cara menghitung tinggi sebuah pohon? Bapak Ibu bisa buktikan. Ketika Bapak Ibu berbicara tentang biji-bijian, oh ini biji tunggal, oh ini biji yang dan sebagainya, oh ini akar serabut, oh ini akar tunggal dan sebagainya, Bapak Ibu bisa merefleksikan. Ketika bicara Bapak Ibu tentang bagaimana misalnya tema kita terkait dengan kerukunan antarumat beragama atau toleransi antarumat beragama, juga anak-anak kita diajarkan betul bagaimana merefleksikan dari nilai-nilai keagamaan yang dianjurkan